pula mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ini kita tahu sekarang ya, kalau kita baca. Dan mereka yang ditentukannya, kalau ditentukan, itu artinya apakah orang yang dipanggil ya, selanjutnya itu ya, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Yang sudah ditentukannya, itu juga yang dipanggilnya. Kalau kita ada bacaan konteks seperti ini kira-kira inisiatif siapa? Apakah inisiatif orang yang dipanggil atau yang memanggil? Inisiatif siapa? Nah, kalau kita lihat di sini ternyata konteksnya itu yang berinisiatif, yang memanggil itu bukan diri kita, bukan kemauan kita, tapi Yesus Kristus. Kalau dibilang di sini ya, ditentukannya itu pastinya besar. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Ternyata waktu kita dipanggil itu adalah inisiatif Tuhan. Mau dan tidak mau kita dipanggil, itu inisiatif Tuhan. Itu inisiatif Yesus untuk panggil kita. Tidak ada kita punya kekuatan untuk bisa dengan sadar menghadap tahta Allah itu secara sadar. Oh, seperti misalnya kalau saya ambil ilustrasi ya, katakanlah ya ini contoh. Misalnya dia mabuk-mabukan, lalu dia kecelakaan kakinya patah, diobati, kesakitan di rumah sakit, lalu dia bilang, aduh ini gara-gara saya mabuk jadi begini, makanya saya kecelakaan, aduh ampun Tuhan, saya bertobat Tuhan, saya bertobat. Itu kira-kira dia punya keyakinan sendiri tidak? Atau kesadaran sendiri? Bukan. Itu dia bisa berkata begitu karena apa? Kesakitan yang dia rasakan. Siapa yang memberikan ujian itu? Bisa saya katakan itu Tuhan yang memberikan dia ujian. Supaya apa? Imannya itu bertambah kuat. Supaya panggilannya dia itu jelas. Kamu gak boleh mabuk loh. Kalau kamu mabuk, kamu naik kendaraan, ini hasilnya. Nah seperti itu, panggilan contohnya itu, panggilan untuk bertobat, itu dikasih seperti itu prosesnya. Karena kalau tidak begitu, kamu kan gak sadar loh. Coba kalau kamu mabuk misalnya, kamu kecelakaan, kamu santai-santai, malah orang puji, wah hebat kamu ya, berapa kamu gak goyang, gak apa. Coba, itu akan terus manusia akan cenderung terus melakukan kesalahan itu. Manusia akan cenderung melakukan terus mabuk-mabukan itu. Tapi kalau ada kecelakaan, disitulah kamu sudah bertobat. Ya, kalau kamu bertobat ya, disitulah kamu bisa menjawab panggilanmu. Dengan cara itu pun Tuhan memanggil kamu. Tidak ada kesadaran kita. Coba saja ya. Coba saja kalau manusia tidak ditegur misalnya dengan sakit penyakit, tidak ditegur dengan kecelakaan, tidak ditegur dengan kebangkrutan, tidak ditegur mungkin kalau punya jabatan dulu tiba-tiba turun, tiba-tiba ada yang sabotase jabatannya. Coba, tidak ada, tidak banyak. Mungkin ada bagi mereka yang sudah percaya dan menyerahkan kehidupan. Tapi kebanyakan dari kita ini tidak sadar, tidak mau sadar kalau kita tidak ditegur oleh Tuhan. Orang Kristen banyak melakukan hal-hal yang di luar perintah Tuhan, ya. Sampai sekarang pun kita tahu juga bahwa saat anak yang paling dikasihi Tuhan, bangsa yang paling dikasihi Tuhan itu adalah Israel, orang Yahudi. Tapi sampai sekarang orang Yahudi masih banyak yang belum mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka tetap sampai sekarang itu masih menantikan Mesias, masih menantikan. Bukan dengan cara yang kita dengar di media massa ya. Bukan, tidak mungkin Allah sedang memakai mereka ini dengan adanya mereka di sana ada keributan. Itu cara Allah untuk menyadarkan bahwa Allah itu adalah Yesus Kristus. Dia sudah ada. Kamu gak perlu lagi menunggu Allah yang lain. Yesus Kristus itu sudah ada. Itu seperti itu. Jadi ya, ternyata poin pertama, kita dipanggil pun itu untuk menjadi pengikut Kristus. Kita dipanggil pun itu untuk mendengarkan firman Tuhan,
mungkin kita bisa, waduh senangnya, sukacita, amin, haleluya. Begitu dengar, itu bukan dari kita, itu karena Allah yang memampukan kita, karena Allah yang mengoreksi hati kita, karena Allah yang membaharui kehidupan kita. Kita manusia berdosa tidak akan pernah bisa untuk sadar secara pribadi, secara sendiri bahwa aduh